Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Digitech University. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis laba kotor pada salah satu pelaku UMKM. Sebelum lanjut ke pemaparan analisis laba kotor, saya akan menjelaskan profil singkat tentang UMKM yang akan kami analisis. Pelaku UMKM yang akan kami analisis laba kotornya adalah Erden Foods. Erden Foods merupakan salah satu pelaku UMKM yang menjual berbagai macam makanan. Sudah berdiri sejak 5-6 tahun yang lalu dengan menu utamanya yaitu seblak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka terus menambah menu-menu yang mereka jual. Sehingga saat ini ada beberapa macam menu yang mereka jual seperti seblak, bakso, aneka olahan mie, lumpia basah, dan juga saat ini menu terbaru mereka yaitu ayam geprek. Untuk harga dari makanan yang dijual dimulai dari 7.000. Namun kebanyakan makanan yang dijual ada di kisaran harga 10.000. Dalam satu hari, penjualan Erden Food dapat mencapai 150 porsi dengan rata-rata harga per porsi 10.000. Bahkan, di hari weekend penjualan bisa tembus di angka 200 porsi. Untuk penjelasan mengenai analisis laba kotor akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis laporan laba rugi Erden Food. Erden Food memiliki laporan laba rugi tahun 2021 harga jual per satuan, harga pokok per satuan, serta jumlah barang yang akan dijual dari kedua periode tersebut yaitu sebagai berikut. Dari data tersebut dapat disimpulkan yang pertama terjadi peningkatan penjualan sebanyak 382.500.000 dari tahun sebelumnya, yaitu penjualan pada tahun 2021 sebesar 219 juta menjadi 547.500.000 pada tahun 2022. Harga pokok penjualan juga meningkat sebesar 256.230.000 yaitu dari tahun 2021 sebesar 181.770.000 menjadi 438 juta pada tahun 2022. Yang ketiga, laba kotor juga meningkat sebesar 194% atau sebesar 72.270.000 dari 37.230.000 pada tahun 2021 menjadi 109.500.000 pada tahun 2022. Jumlah barang yang dijual meningkat sebesar 18.250 unit atau 50%, yakni 36.500 unit pada tahun 2021 menjadi 54.750 unit pada tahun 2022. Yang kelima, harga persatuan meningkat sebesar 4.000 dari 6.000 pada tahun 2021 menjadi 10.000 pada tahun 2022. Yang keenam, harga pokok persatuan meningkat sebesar 32.000 yakni dari 4.800 pada tahun 2021 menjadi 8.000 pada tahun 2022. Berikut merupakan hasil analisisnya. Karena faktor penjualan. Penjualan tahun 2022 yaitu 547.500.000. Jumlah penjualan tahun 2022 dikali harga jual tahun 2021 yaitu 54.750 unit dikali Rp6.000, jumlahnya 328.500.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual yaitu 219 juta. Karena jumlah atau kuantitas penjualan. Jumlah penjualan tahun 2022 dikali harga jual tahun 2021 yaitu 54.750 unit dikali Rp6.000. Jumlahnya 328.500.000. Penjualan tahun 2021 290 juta. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan yaitu 109.500.000.
karena harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tahun 2022 yaitu 438 juta. Jumlah penjualan tahun 2022 dikali harga pokok 2021 sama dengan 54.750 unit dikali 4.800 rupiah. Jadi hasilnya 262.800.000 rupiah. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok yaitu 175.200.000 rupiah. Karena jumlah atau kuantitas penjualan. Jumlah penjualan tahun 2022 dikali harga pokok tahun 2021 sama dengan 54.750 unit dikali 4.800 rupiah. Jadi 262.800.000 rupiah. Penjualan tahun 2021 yaitu 181.770.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan yaitu 81.030.000 rupiah. Berikut merupakan laporan perubahan laba rugi. Yang pertama, kenaikan penjualan diakibatkan kenaikan harga jual sebesar 219 juta dan kenaikan kuantitas penjualan 109.500.000. Yang kedua, kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan kenaikan harga pokok per unit sebesar 175.200.000 rupiah. Kenaikan kuantitas harga pokok sebesar 81.030.000 rupiah. Jumlah kenaikan penjualan sebesar 328.500.000 rupiah dikurangi kenaikan harga pokok penjualan sebesar 256.230.000 rupiah. Jadi kenaikan laba kotornya sebesar 72.270.000 rupiah. Faktor kuantitas penjualan. Faktor kuantitas penjualan yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh naiknya kuantitas atau jumlah penjualan jika tidak ada kenaikan harga jual. Harga persatuan pada 2021 yaitu Rp6.000. Kenaikan kuantitasnya 18.250 unit. Kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan jika tidak ada kenaikan harga adalah Rp6.000 dikali 18.250 unit. Hasilnya Rp109.500.000. Faktor harga jual. Faktor harga jual yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual jika tidak ada kenaikan kuantitas penjualan. Kenaikan harga jual sebesar Rp4.000. Kuantitas penjualan pada 2021 yaitu 36.500 unit. Kenaikan laba kotor karena harga jual yaitu Rp4.000 dikali 36.500 unit sama dengan Rp146 juta. Yang ketiga, faktor kuantitas dan harga jual. Faktor kuantitas penjualan dengan harga jual yaitu kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan. Kenaikan harga jual sebesar Rp4.000, kenaikan kuantitas sebesar 18.250 unit. Kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan, yaitu Rp4.000 dikali 18.250 unit, sama dengan Rp73 juta. Dengan demikian dapat disimpulkan yang pertama kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan yaitu sebesar Rp109.500.000. Yang kedua, kenaikan laba kotor karena harga jual sebesar Rp146 juta. Yang ketiga, kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan yaitu sebesar Rp73 juta.
Total kenaikan laba kotor karena penjualan sebesar Rp328.500.000. Selanjutnya, kenaikan harga pokok sebesar Rp256.230.000 disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor kuantitas. Kenaikan harga pokok disebabkan kenaikan kuantitas dengan asumsi tidak ada kenaikan harga pokok. Harga pokok tahun 2021 yaitu Rp4.800. Kenaikan kuantitas sebesar 18.250 unit. Kenaikan karena faktor kuantitas yaitu Rp4.800 dikali 18.250 unit sama dengan Rp87.600.000. Yang kedua, faktor harga pokok. Kenaikan harga pokok disebabkan kenaikan harga pokok per unit dengan asumsi tidak ada kenaikan dalam kuantitas. Kenaikan harga pokok per unit sebesar Rp3.200. Kuantitas yang dijual pada 2021 yaitu 36.500 unit. Kenaikan karena faktor harga pokok Rp3.200 dikali 36.500 unit yaitu Rp116.800.000. Yang ketiga, faktor kuantitas dan harga pokok. Kenaikan harga pokok per unit dikali kenaikan kuantitas. Kenaikan harga pokok per unit sebesar Rp3.200. Kenaikan kuantitas yang dijual 18.250 unit. Cara perhitungannya 3.200 dikali 18.250 unit sama dengan Rp58.400.000. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Kenaikan karena faktor kuantitas sebesar Rp87.600.000. Kenaikan karena faktor harga pokok sebesar Rp116.800.000. Kenaikan harga pokok per unit dikali kenaikan kuantitas sebesar Rp58.400.000. Jadi jumlah kenaikan harga pokok penjualan adalah Rp262.800.000. Berikut merupakan laporan perubahan dalam penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor akhir tahun 2022 dan 2021. Tahun 2021 penjualan sebesar 219 juta dengan harga pokok 181.770.000. Jadi laba kotornya sebesar Rp37.230.000. Penjualan tahun 2022 sebesar Rp547.500.000 dengan HPP Rp109.500.000 dan laba kotor sebesar Rp438 juta. Jadi kenaikan penjualannya Rp328.500.000 dan HPP-nya Rp72.270.000 dan laba kotor sebesar Rp477.000. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.